Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan melanjutkan kemarin materi terkait mata kuliah ekonomi moneter secara khusus di sini. Kemarin menyangkut eh, uang ya. Kita membahas mengenai uang, klasifikasinya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan topik yang sama, bahasan yang sama, tetapi akan melihat di sini nilai dari uang. Nilai dari uang. Nilai dari uang di sini diukur, bagaimana mengukur nilai dari uang itu kan dilihat dari kemampuannya ya. Kemampuan dari uang itu untuk dapat digunakan untuk membeli atau di sini kita istilahkan dengan ditukar dengan baik barang maupun jasa ya. Itu biasa diistilahkan dengan internal value. Nah, serta falas ya atau external value. Nah, dengan demikian ketika kita dapat mengukur dengan besarannya dilihat dengan kemampuannya untuk menukar barang atau jasa, itu besarnya nilai uang itu ditentukan oleh, jadi dapat dikatakan besarnya itu ditentukan oleh harga dari barang dan jasa tersebut ya. Nah, apabila harga barang itu naik atau turun, maka nilai uang pun akan mengikuti ya, akan turun ataupun juga bisa untuk kalau harga barangnya naik berarti nilai uang juga naik. Nah, biasanya di sini di dalam teori moneter ekonomi itu ada 3 metode untuk dapat mengukur nilai uang. 3 metode yang digunakan untuk mengukur nilai uang, yakni yang pertama yaitu dengan indeks biaya hidup. Dilihat dari indeks biaya hidup. Kemudian yang kedua adalah indeks dari harga barang-barang perdagangan besar. Kemudian ada juga yang atau biasa disebut dengan GNP deflator ya. Kemudian indeks biaya hidup di sini yang dimaksud dengan indeks biaya hidup adalah dipakai sebagai, biasanya dipakai untuk ukuran nilai uang. Itu mencakup, biasanya indeks biaya hidup ini mencakup harga beberapa bahan-bahan konsumsi ya untuk kebutuhan hidup. Itu di Indonesia biasanya kita kenal dengan, di Indonesia ada dikenal dengan yang namanya indeks 9 bahan pokok ya. Indeks harga 9 bahan pokok. Nah, kemudian ada indeks itu 62 kebutuhan dasar ya, macam barang itu 62 ya, 62 macam barang yang merupakan kebutuhan dasar. Kemudian kalau indeks perdagangan besar, itu indeks harga-harga barang yang digunakan untuk di perusahaan, digunakan perusahaan untuk proses produksi menghasilkan barang-barang lain. Nah, sedangkan kalau untuk GNP deflator, yang dimaksud dengan GNP deflator di sini itu menyangkut harga-harga barang yang lebih luas atau dibandingkan dengan indeks biaya hidup ya, maupun indeks perdagangan besar tadi. Nah, kemudian dari ketiga indeks ya, angka indeks tadi ini kecenderungannya itu selalu bergerak secara bersama-sama ya, bergerak secara bersama-sama, meskipun di sini arah tingkatnya itu pasti akan berbeda ya. Nah, perbedaan ini yang nanti akan memberikan informasi, gambaran kepada kita terkait tentang perubahan nilai dari uang. Nah, itu yang menyangkut nilai dari uang. Nah, sedangkan yang berikut kita akan lebih lanjut melihat klasifikasi uang ya. Kalau kita uang, yang kita tahu uang ini kan klasifikasinya juga ada ya. Nah, uang ini juga dapat diklasifikasi, dibagikan atas beberapa dasar yang berbeda-beda ya. Misalnya, kita lihat dari sifat fisik. Sifat fisik yang dalam arti yang digunakan untuk bagaimana membuat yang dipakai untuk bahan yang digunakan untuk membuat uang. Nah, kedua misalnya sifat
Dasar perbedaan kedua itu ya. Yang kedua misalnya yang mengeluarkan atau mengedarkan. Siapa? Misalnya pemerintah, ataukah bank sentral, ataukah bank komersil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara nilai uang ya. Hubungan antara nilai uang dengan nilai uang sebagai barang. Nilai uang sebagai uang dan nilai uang sebagai barang. Ya. Ini yang nanti kelas 3 klasifikasi ini yang berbeda, dan nanti akan kita lihat kalau dari ketiga jenis tadi ya, mulai dari sifat fisik, kemudian yang mengedarkan itu siapa, kemudian hubungan nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang, itu yang berlaku saat ini ya. Yang berlaku saat ini adalah yang ketiga, yang kita disebut dengan ini credit money ya. Sedangkan yang pertama dan kedua itu sudah tidak lagi, tapi yang credit money yang digunakan.